ini memang bagaimana kita membangun dari desa. Karena sebenarnya kehidupan kita di kota itu sumbernya dari desa. Apa yang kita makan hari ini semua itu dari desa ya, betul, perkebunan, betul, pertanian, betul, gitu ya. Dan hampir kita katakan mungkin 99% apa aktivitas kita untuk produktivitas hidup kita semuanya dari desa, artinya dari tanah ya, dari tanah. Nah, di sini kita ingin bagaimana memberdayakan pedesaan. Kita berencana bagaimana pertama aset-aset dulu ya, aset-aset Majelis Wakaf Muhammadiyah ya yang cukup besar ya, di pedesaan, baik itu ada perkebunan, ada pertanian. Nah, itu bagaimana dikuatkan dulu, terutama legal hukumnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, setelah legal hukum ini sudah kuat, baru kita pemberdayaan. Tapi pemberdayaan di sini tidak semata-mata kita memberdayakan aset-aset bakat yang sudah ada, tapi perlu pengembangan. Betul. Tadi kata Pak Arifin, bagaimana dibikin kota mandiri itu kota wakaf. Nah, kita mau mulai dari desa. Bagaimana kita bangun desa wakaf, gitu ya. Desa wakaf di sini sehingga seluruh infrastruktur yang ada di desa itu sebagai proyek percontohan benar-benar bisa kita lakukan. Pertama, pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa gratis? Ya. Nah, ya, pendidikan gratis. Kita lihat Mesir lah. Contoh-contoh, mungkin udah contoh mendunia ya, Al-Azhar Mesir. Itu yang dikasih beasiswa bukan orang Mesir aja, seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat potensi wakaf di Indonesia dengan di Mesir, jauh lebih besar Indonesia potensinya. Maka otomatis potensi untuk bisa memandirikan, baik itu pendidikan, kesehatan, apalagi ekonomi, saya rasa sangat mudah di Indonesia, apalagi dengan besarnya Muhammadiyah. Ya, Perserikatan Muhammadiyah ini kan salah satu nomor 2 terbesar lah setelah Nahdlatul Ulama. Tetapi dari segi aset, ternyata Muhammadiyah itu termasuk organisasi Islam terkaya di dunia. Nah, ini harus kita bisa buktikan. Keterkayaannya ini mampu nggak? Namanya orang kaya. Orang kaya kan bisa memakmurkan siapapun. Harusnya Muhammadiyah ketika membangun pedesaan bisa memakmurkan desa. Sehingga di desa itu, baik dari segi pertanian, nggak ada lagi ijon-ijon itu. Kalau boleh pakai istilah anak muda sekarang, ijon syariah gitu ya. Jadi wakaf harus bisa hadir. Wakaf harus bisa hadir membantu pertanian di pedesaan itu, di samping memberdayakan lahan-lahan milik Majelis Wakaf Muhammadiyah. Kita juga mengembangkan masyarakat yang belum terkait dengan kita, tapi bisa bentuk pendanaan sifatnya. Dan ini sudah mulai ya, kita udah pernah kita coba ya, kemudian akan kita kembangkan di Muhammadiyah, dan kita sangat yakin ketika ini kita gerakkan, satu desa percontohan nanti menjadi desa desa berkemajuan lah ya, desa berkemajuan. Nah, bagaimana desa berkemajuan ini benar-benar sekolah gratis, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, fasilitas simpan pinjam untuk UMKM harus non riba. Pinjam 1 juta kembali 1 juta, pinjam 10 juta kembali 10 juta. Dari mana keuntungannya? Nanti mereka harus berzakat, harus berwakaf dari hasil itu, dan itu akan terjadi seperti bola salju, akumulasi yang luar biasa. Bila benar kita bisa wujudkan itu, insya Allah contoh satu desa akan menjadi contoh desa-desa yang lain. Insya Allah bukan hanya desa berkemajuan, tapi benar-benar Indonesia berkemajuan.